Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan Ibu dari penonton yang ada di studio maupun juga yang ada di rumah. Edisi untuk hari ini kehadiran yakni Bunda Rio dan juga Papa Rio. Assalamualaikum Bunda Rio, Bapak Rio. Waalaikumsalam Mas Galang. Sugeng siang. Sugeng siang. Pripun pawartose Bunda ugi Bapak Rio? Sehat, alhamdulillah, baik-baik Mas Alamin. Alhamdulillah Bapak Rio dan juga Bunda Rio hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertemu dengan saya kembali yakni Galang nggih Bu nggih. Oke, sebelum kita putarkan lagu-lagunya yang jenengan minta, izinkan saya untuk mengulik kehidupan jenengan nggih Bu nggih. Oke. Nggih, Mas Galang. Nggih, matur suwun Bu nggih. Bapak Rio kali Bunda Rio niku kula kan mboten ngertos asmane jenengan sak napa niku sak bendere ngoten nggih. Namung Rio, lah sedangkan Rio niku kan putrane jenengan sing wonten Surabaya. Nggih. Tetese Bapak Rio kali Bunda Rio niku asmane sinten sih Bu? Lek bapaknya ini namanya Pak Sentot Hadi. Oh, Bapak Sentot Hadi. Nggih, terus Ibu Lek aku jenenge Suremi. Ibu Suremi. Oh, nggih. Asale saking Kampung 10. Sebelum Kampung 10 Curah Jati Mas Galang. Terus Kampung 10 sudah 2 tahun. Oh, nggih. Jadi awalnya dulunya itu di Curah Jati. Iya. Terus kemudian setelah 2 tahun pindah ke Kampung 10. Dan sekarang usahanya usaha peyek nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah cuma berdua mawon nggih Bu nggih. Iya Mas Galang. Wah, cuma kesepian. sama bapaknya. Nggih, putrane tasik dereng saged Dereng mantuk. sabet karena corona. Nggih, karena corona niku setunggal, yang kedua mungkin karena aktivitasnya terlalu sibuk mungkin nggih Bu Iya, nggih. mungkin ya begitulah Mas Galang. Nggih, namanya juga pengen mandiri. Putranya kan oke, pengen iya. mandiri, tidak begitu mendapatkan ibu, walaupun harus mengorbankan kedua orang tua, tapi demi semangat beliau semoga Rio yang ada di Surabaya diberikan kesehatan, diberikan rezeki, serta diberikan segala kemudahan dalam urusannya gitu nggih Bunda Rio nggih. Ini sedikit mengulik kembali tentang Bunda Rio. Bunda Rio itu sama Papa Rio umurnya itu berapa sih? Kalau boleh Kalau tahu. bapaknya umurnya 67 Mas Galang. Nggih. Lek aku umurku 60. Jadi sudah tua-tua sebenarnya ini Mas Galang. 67 sama 60 berarti selisih usia 7 tahun nggih Bu nggih. Iya Mas Galang. Nggih, alhamdulillah selisih 7 tahun walaupun sudah tua tapi punya semangat. Gimana ya? Kalau menurut saya itu bernyanyi untuk mencari hiburan yang pertama, yang kedua untuk menghilangkan penat atau stres ngoten Ibu nggih. Iya, memang iya Mas Galang. Begitulah. Seperti bapaknya ini seringkali sebenarnya ngajak ke sini Mas Galang. Dia itu senang memang kalau ke sini itu katanya, aku sudah bilang besok mau ke Ajur Pak. Iya, itu wajahnya langsung kelihatan berseri-seri gitu, berbunga-bunga itu loh Mas Galang, langsung cerah gitu, langsung bercahaya itu. Intinya langsung Jadi, punya semangat tinggi nggih Bu nggih. Itulah Mas Galang, kadang-kadang itu memang menghilangkan kejenuhan itu. Salah satu supportnya itu kalau menurut saya nggih Bu nggih, kadangkala itu kalau orang begitu dengar orang bernyanyi kok enak, apalagi cocok dengan lagunya yang diminta, nah itu senang. Terus apalagi di sini kan bisa langsung ditonton di televisi gitu kan. Jadi cuma masih satu tempat aja ngoten nggih Bu nggih. Mungkin masih satu tempat mungkin. Jadi mungkin masih satu tempat di area Banyuwangi Selatan, dan alhamdulillah jenengan mendukung banget dengan acaranya KTV, karaoke, punya pikiran intinya positif, menghilangkan rasa jenuh gitu. Itu sebenarnya kalau saya itu ya memang suka nyanyi, biarpun nggak bisa memang saya ini suka, tapi kayaknya lebih suka bapaknya itu. Bapaknya itu gitu. kayaknya kalau mau kesini itu dia itu ambisi. Soalnya begini, kalau ayo neng Ajur, walah Pak, saya urung untuk duit sesuk wae. Umpamane aku bilang ngono, wah
iki loh aku duwe ayo budal yo kayak gitu semangatnya tinggi banget memang kayaknya dia itu kalau pikirannya kurang sip itu kalau diajak ke sini tuh langsung berbinar-binar wajahnya langsung bersinar. Berarti memang kelihatan gitu di saat bapaknya itu mungkin mulai suntup langsung Pak besok ke sana gitu langsung dia itu suka soalnya Mas Galang kan saya ini punya riwayat hidup yang gimana ya. Aku tuh Mas Galang sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga Mas Galang. Soalnya mau gimana bapaknya ini sakit selama sudah 14 tahun dan selama 14 tahun itu kan ndak bisa kerja. Otomatis aku yang kerja Mas Galang untuk mencari biaya hidup buat bapaknya, kebutuhan semuanya lah. Itu aku yang bekerja, yaitu Gusti Allah itu memberikan jalan jualan peyek. Alhamdulillah jualan peyek itu tak tekuni Mas Galang. Ternyata cukup buat kehidupan sekeluarga aku juga bapaknya. Jadi nggak sampai gimana ya, nggak sampai susah lah pokoknya tak syukuri. Soalnya aku itu positif pikir aku Mas Galang. Maksudnya itu aku sebagai penjual peyek itu selalu tak syukuri, selalu mendapatkan rezeki. Biar aku minta dikasih banyak, kadang sedikit, kadang belas, itu pun tetap tak syukuri karena aku masih sehat. Itulah Mas Galang. Kesehatan itu memang mahal. Disitulah Mas Galang. Memang bener ya Bu. Nah kalau pikir-pikir usaha sekecil apapun kalau kita bersyukur dan ada keniatan insya Allah berkah. Iya, aku itu selalu syukur begitu Mas Galang. Memangnya bapaknya sehat. Maksudnya begini ya Mas Galang, dulu itu ya nggak seperti ini, tapi ya memang Gusti Allah yang ngasih jalan seperti ini, kita harus terima dengan ikhlas dan sabar, tetap begitu Mas Galang. Soalnya bapaknya ini selama 14 tahun ini ya alhamdulillah sudah kelihatan sehat, tapi ya udah nggak bisa bekerja Mas Galang. Kalau waktu kayak dulu sebelumnya gitu Bu. Yang penting kan Bapak dalam keadaan sehat walafiat gitu, masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Ya itulah soalnya Mas seumuran dengan Bapak apalagi usianya sudah dikatakan usia lanjut kan 67 ya kita harus yang sehat harus sabar gitu loh. Itulah Mas Galang. Jadi dulu waktu kalau masih muda Bapak itu punya semangat tinggi, Bapak kerja itu keras, punya tanggung jawab. Sekarang sudah di usia lansia dengan sedikit kendala, yakni nggak bisa aktivitas seperti muda dulu, tapi dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah tetap disyukuri. Aku tuh teringat waktu dulu bapaknya masih muda, masih anak-anak masih kecil-kecil, bapaknya itu seorang yang tanggung jawab dan juga bekerja keras demi keluarga, demi anak istri, tidak pernah neko-neko. Disitulah kesetiaanku sekarang ini Mas Galang. Aku jadi ingat itu, jadi aku itu mencari nafkah buat aku, buat bapaknya itu betul-betul gimana ya, ikhlas dan senang melihat bapaknya masih bisa berdampingan sama aku Mas Galang. Ngomong-ngomong dulu bapaknya waktu masih muda kerjanya apa sih Bu? Petani ya Bu. Petani. Bapaknya itu memang petani, khusus petani. Aku dulu kan di Sulawesi tuh Mas Galang itu. Bapaknya itu petani coklat, aku tuh ya usaha di rumah itu noko kecil-kecilan, jualan kosmetik juga sembako itu. Setelah bapaknya sakit jebret, sakitnya soalnya terlalu parah, akhirnya ya modal itu habis semua Mas Galang. Mungkin memang punyaan Tuhan diambil lagi sama Tuhan. Jadi aku tuh ya juga ikhlas. Sampai ndak punya apa-apa, bapaknya masih sakit, akhirnya aku dijemput sama adikku di Jawa sini. Akhirnya disuruh usaha di Jawa sini aja gitu. Itulah Mas Galang. Kisahnya itu memang punya lembaran riwayat hidup seperti ini, tapi aku ikhlas dengan menerima ini semuanya Mas Galang. Dan aku juga dapat support dari itu teman-temanku Sulawesi, tetanggaku Sulawesi. Oh ya, jadi ingat Mas Galang,
Selamat pagi ya saudara-saudaraku yang di Sulawesi, tetangga semuanya, teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sejahtera buat tetangga dan teman-temanku semuanya ya. Salam sejahtera semuanya. Ngomong-ngomong dulu di Sulawesi mana sih Bu? Di Sulawesi Selatan di Desa Cendana Putih 5. Oh, di Sulawesi Selatan. Makassar. Nggih, kawasan Makassar. Iya, Kabupaten Palopo ya. Palopo, nggih. Kabupaten ya. Palopo. Saya masih ingat soalnya saya ada di Sulawesi Tengah itu kurang lebih 1 tahun. Oh, pernah ya di Sulawesi. Oke. Di Sulawesi Tengah itu kurang lebih 1 tahun. Di sana lumayan tahu lah kalau daerah-daerah sampai kecil sekecil pun saya sedetail pun saya itu tahu. 15 tahun Mas Galang di sana, terus bapaknya sakit parah itu sudah pokoknya sudah semuanya itu gimana ya Mas Galang. Iya. Pokoknya habis semua modal, habis semua. Setelah habis ya itu orang Jawa bilang kalau sudah kehabisan modal katanya entek bebek, entek meri, karek kandang kentir pisan. Karek kandang kentir pisan. Tapi masih alhamdulillah bersyukur nyawanya bapaknya masih ada sampai sekarang selama 15 tahun masih berdampingan sama saya Mas Galang. Masih berdampingan. Yang saya syukuri alhamdulillah itu. Mas Galang. Terus gini, kita kembali ke apa namanya dunia tarik suara atau menyanyi. Bapak sama ibu itu suka bernyanyi itu mulai tahun berapa sih atau mungkin masih umur berapa gitu? Kalau aku itu dari kecil suka nyanyi Mas Galang. Kalau bapaknya memang seneng tok tapi ndak bisa. Oh nggih, jadi mungkin seneng menonton, seneng dengerin. Tapi dia gitu. ndak bisa, juga ndak mau belajar memang ndak bisa pokoknya. Ndak punya tapi dia nonton seneng gitu loh Mas Galang. Berarti kalau ibu memang dulu waktu masih kecil memang suka banget dengan bernyanyi. Nyanyi itu aku suka nyanyi, suka nari waktu kecil itu Mas Galang. Waktu sekolah di SMP itu aku itu suka nyanyi apa itu biarpun lagu-lagu wajib semuanya. Iya. Dulu aku biasa memandu teman-teman itu. Kalau dulu mungkin seusia Bunda Rio, waktu usia kecil itu kan memang rata-rata lagunya kan lagu apa namanya itu lagu pahlawan kan biasanya kan seperti itu. Kalau di usia kecil baru di usia dewasa itu lagunya tertata memang khusus untuk dewasa kan gitu. Itu Mas Galang. Terus pertama lihat apa namanya acara KTV atau karaoke televisi Ajulev di sini. Dulu yang ngasih tahu siapa atau mungkin nyari sendiri atau di mana? Ndak ada yang ngasih tahu. Bapaknya itu kan biasa nyari-nyari itu. Terus kok tahu, loh kok ada aku nggak tahu sama sekali itu Mas Galang. Belum tahu, belum dengar juga. Aku kan aktivitasnya di dapur, bapaknya kan biasa di depan. Loh kok ada acara ini Bu, acara apa? Koyoknya nyanyi-nyanyi seperti karaoke di radio, tapi ning TV gitu. Mosok toh Pak? Iya, terus delok akhirnya bapaknya itu suka. Mungkin bapaknya kira-kira terus nonton yang siaran ini siapa ya Bu? Ya siapa yang tahu? Aku suka banget ini yang siaran. Kayaknya namanya Galang gitu. Terus akhirnya aku nonton terus Mas Galang itu. Terus nonton ngikuti bapaknya. Ayo kapan-kapan ke sana Bu. Katanya lokasinya Corah Pecak, dicari gitu. Terus aku akhirnya dengar-dengar tetanggaku kok sama ke sana gitu. Sok cerita-cerita cerita ke Ajulev. Oh iya Pak, kapan-kapan ke sana gitu. Terus bapaknya itu udah tak janjiin gitu. Bapaknya nagih kayak anak kecil itu. Ayo Bu, nanyain terus ngatain nggih Bu nggih. Kapan-kapan kita cari uang dulu Pak, ke sana kan harus bawa uang kan aku bilang begitu. Iya. Itu. Oh, jadi awalnya bapaknya mencari-cari channel gitu terus akhirnya ketemu tanpa disadari, loh kok suka gitu bapaknya nggih. Terus yang siaran itu terutama aku suka banget sama penyiarnya ini kok aku seneng kok pas yo lek tak dengerin siapa ini namanya malah aku jadi kelingan Rio Bu, bapaknya itu bilang begitu kayaknya seumur Rio begitu bapaknya. Terus gini dari bapaknya nggih, bapak kalau ibu mungkin ibu saya akan mewakili. Menurut ibu apa sih yang jenengan suka dari acara KTV terus kemudian yang mandu
ini galang itu apa sih gitu keistimewaan dari galang dengan ajur live itu apa sih keistimewaannya gitu? Ya gimana ya Mas Galang, keistimewaannya itu ya gimana ya Mas Galang itu mandu itu kalau siaran itu kayaknya itu pas banget, memang aku suka, bapaknya suka banget, memang lebih suka bapaknya dari aku daripada aku gitu. Mas Galang aku ya suka, tapi bapaknya itu kan nggak bisa jadi selalu itu Bu, anaknya kayak apa ya, kayaknya sebesar Rio juga, seumur Rio dia itu begitu suka banget. Terus aku acara seperti ini suka Bu, soalnya kapan-kapan kita kesana ya. Oh iya, kalau ada yang nyanyi yang kurang pas itu mestinya kan gimana gitu, kalau bapaknya lain malah ketawa yang nyanyi kayak ngelawak Bu, kenapa tadi apa itu vokalnya ada yang enggak pas itu kok kayak orang lawak gitu malahan. Jadi suka banget, memang bapaknya tuh suka banget Mas Galang. Jadi mungkin menurut bapaknya nih kalau saya tangkap nggih Bu nggih, acara KTV terus kemudian yang mandu Galang atau saya di sini ada lucunya, ada uniknya, gitu. Ada apa namanya seriusnya. Jadi bisa dikatakan dunia hiburan di Ajur Live KTV ini komplit gitu. Iya. Karena apa namanya di KTV Ajur Live ini memang dikhususkan untuk bukan hanya kalangan artis atau menengah ke atas, tapi semua golongan gitu loh. Jadi semua golongan warga Banyuwangi yang mau datang ke sini dengan satu mencari hiburan, yang kedua mencari saudara atau mencari sesuatu yang positif, memang di sini terbuka gitu loh Bu. Iya. Terutama untuk bapaknya ya saya itu sangat bersyukur sekali kalau melihat jenengan kali bapak itu serasa kayak orang tua saya gitu loh. Mungkin bapak pun seumuran mungkin bapak pun seumuran dengan bapak saya gitu loh. Kemungkinan kalau dari segi wajahnya bisa dikatakan hampir mirip gitu loh, bisa dikatakan hampir mirip dengan apa namanya posturnya, tubuhnya, terus rambutnya, niku bisa dikatakan hampir sama, nggak jauh beda. Jadi setiap kali saya melihat bapak dengan jalan kondisi seperti ini, teringat banget dengan bapak saya di rumah gitu loh Bu. Jadi buat bapak dan ibu semoga sehat nggih Pak nggih. Amin. Amin ya robbal alamin. Moga selalu sehat Mas Galang. Nggih, amin Pak. Oke, niki langsung lagu mawon nggih Pak Ibu nggih. Nggih. Makasih Mas Galang ya. Sami-sami. Setidaknya napa niku walaupun kula dereng saged silaturahmi teng dalem jenengan, harapan dan doa saya semoga Bapak dan Ibu sehat. Ngoten mawon mboten nyuwun kathah. Dan alhamdulillah kula nggih matur sembah nuwun setiap kali ibu kali bapak ngriki kula dibetani oleh-oleh walaupun kecil tapi sangat berharga. Nah kagem kula terutama cuma peyek Mas Galang ya, memang punya peyek Bunda Rio ya. Walaupun dikatakan peyek dengan harga terjangkau, tapi ini adalah sesuatu yang berharga buat saya. Gitu loh, ini menjadi semangat saya untuk bisa beraktivitas, untuk bisa memandu acara KTV dengan sangat apa namanya memberikan support kepada warga Banyuwangi terutama jenengan dan juga yang lain-lainnya yang kondisinya mungkin hampir sama dengan Bapak gitu loh. Nggih Bu nggih. Iya Mas Galang. Amin. Monggo niki lagune wonten layu sebelum berkembang nggih Pak nggih. Nggih. Oke buat Bapak dan Ibu pemirsa yang ada di rumah maupun juga yang ada di studio, ini dia lagunya ada Layu Sebelum Berkembang dari Teti Kadi. Buat
untuk